Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB. Hari ini kita dengan tema Rencana Tuhan dalam Keluarga. Sebelumnya mari satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur dengan limpahnya. Kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri kiranya mewahyukan hikmat dan tuntunan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sahabat berobos, bacaan kita adalah dari Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya saudara, itu yang dikatakan bagaimana hubungan di dalam keluarga, yaitu bicara antara pria wanita atau bicara ikatan perkawinan, ada suami, ada istri, ada anak. Saya percaya bahwa Tuhan merencanakan untuk mempersatukan pria dan wanita dalam satu ikatan perkawinan, itu yaitu untuk membentuk keluarga ilahi di mana Tuhan sebagai pelindung di dalam rumah tangga. Seperti tadi dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu adalah hubungan di dalam keluarga atau rumah tangga. Nah saudara, jadikan Tuhan sebagai perlindungan di dalam rumah tangga saudara dan saya. Nah sebagai pelindung yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan membantu saudara untuk memberi solusi dalam setiap masalah. Jadi kalau ada masalah rumah tangga yang seharus kita lakukan, datang kepada Tuhan suami istri, Tuhan pasti beri solusi saudara. Tidak ada masalah tanpa solusi ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan sebagai pelindung yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan menuntun dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan apapun libatkan Tuhan. Maka di dalam rumah tangga kalau belum punya anak suami istri, mari adakan mesbah, berdoa bersama-sama. Dan dalam setiap keputusan yang akan diambil, libatkan Tuhan di dalamnya. Saya percaya bahwa apapun keputusannya kalau kita sudah libatkan Tuhan, semua dampak hasilnya adalah pastinya baik ya saudara. Dan sebagai pelindung yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala yang jahat itu. Kita percaya itu janji Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Ketika yang jahat berusaha untuk menguasai kehidupan kita, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Saya ingat sekali ada satu kesaksian suami istri. Dia punya usaha dan tetangganya juga usaha yang sama. Ternyata tetangganya ini ada iri hati. Lalu main dukun saudara. Mau disantet lah ceritanya begitu. Tetapi suami istri ini libatkan Tuhan. Dia berdoa, suami istri anak berdoa setiap malam sebelum tidur. Dan apa yang terjadi pagi-pagi dilihat ternyata ada ayam hitam saudara di depan rumahnya mati di situ. Dan ternyata yang sakit adalah tetangganya saudara yang kena serang balik ya. Nah kita percaya bahwa ada perlindungan bagi kita yang melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga. Tuhan akan meluputkan dari segala yang jahat. Dan sebagai pelindung yang Tuhan akan lakukan adalah memberi damai dan sukacita. Rumah tangga saudara seperti surga ya tentunya ya, ada damai, ada sukacita ketika kita jadikan Tuhan sebagai perlindungan. Dan sebagai pelindung yang Tuhan akan lakukan, Dia akan memberkati dalam usaha dan pekerjaan yang saudara kerjakan. Tuhan akan memberkati dengan keberhasilan, keberuntungan. Wow, luar biasa banget ya. Kalau kita jadikan Tuhan tempat perlindungan, itulah yang Tuhan akan lakukan buat kita. Dan bahkan sebagai pelindung yang Tuhan akan lakukan, Dia akan memperlengkapi dan memakai kita semua suami istri anak bagi pekerjaan yang mulia.
semua kita akan dipercayakan pelayanan demi pelayanan yang semakin dipercayakan lebih lagi ketika kita boleh tekun dan setia. Jadi yang penting adalah saudara harus datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala keputusan saudara, dalam segala aktivitas saudara, di dalam rumah tangga, libatkan Tuhan. Ada janji yang Tuhan yang sediakan yang luar biasa. Nah, rencana Tuhan membentuk keluarga untuk menjadikan keluarga yang harmonis, saudara. Keluarga harmonis yang seperti apa? Kita belajar sebagai suami, Tuhan mau suami itu mengasihi istri. Yang seperti dikatakan Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, sebagai suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan jemaat, saudara. Begitu juga suami harus sampai rela memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk istri, untuk anak, untuk keluarga ya saudara. Jadi kalau nyawanya aja diberikan, dompetnya diberikan, gak harus diberikan ya saudara ya. Nah itu yang Tuhan mau. Jangan ada yang diumpetin. Ada suami yang ngumpetin penghasilannya di kaos kakinya, dalam kaos kaki atau di dalam sepatunya saudara. Wow, gak boleh begitu lagi ya buat suami-suami yang dikatakan kasih istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itu yang kita harus lakukan. Jangan ada yang diumpetin. Terbukalah saudara di dalam rumah tangga. Suami terbuka penghasilannya. Jangan diumpet-umpetin penghasilannya, dikecil-kecilin. Nanti beneran dikecilin sama Tuhan. Jadi saudara terbuka sebagai suami istri. Suami harus terbuka dengan penghasilannya didapatnya kepada istri. Ya, dan dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kasih suami kepada istri seperti suami mengasihi tubuhnya sendiri. Artinya nggak ada dong orang yang dengan sengaja melukai tubuhnya sendiri ya. Nggak mungkin dengan sengaja tubuhnya itu dibiarkan kotor, pastinya dibersihin. Nah artinya sebagai suami harus mengasihi istri sebagaimana mengasihi tubuhnya sendiri, seperti itu. Nah saudara, sebagai suami apalagi harus dilakukan? Dikatakan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi dikatakan sebagai suami harus hidup bijaksana dengan istri sebagai kamu yang lebih lemah. Jangan doanya terhalang. Jadi kalau suami-suami nggak bisa hidup bijaksana dengan istrinya, doanya terhalang. Mau doa sampai nangis-nangis nggak dijawab Tuhan, saudara nggak mau kan. Makanya yang harus dilakukan adalah yaitu suami harus bijaksana dengan istrinya ya. Jadi kalau istri itu dikatakan wanita itu kalau ngomong ya saudara harus minimal 15 kata keluar saudara. Jadi bayangkan kalau suami pulang dari kerja lalu istrinya pengen curhat, ya udah dengerin aja ya, dengerin aja. Jangan disela, jangan belum selesai ngomong udah dimarah-marahin. Gak boleh, harus bijaksana, dengarkan baik-baik ya saudara. Nah jadi itulah yang dikatakan suami harus dikatakan hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah agar doanya tidak terhalang. Dan juga sikap berikutnya dikatakan sebagai suami 1 Petrus 3 ayat ke-7 tadi, hormat istri sebagai pewaris dari kasih karunia ya. Jadi artinya kasih karunia Tuhan berikan itu juga diberikan melalui istri sebagai teman pewaris. Artinya istri sebagai penolong untuk membawa suami juga, dikatakan ia akan menjadi semakin luar biasa ya. Adanya suami yang hebat karena ada istri sebagai penolong. Ya saudara, itulah yang harus juga kita sadari sebagai penolong, sebagai teman sepadan yang Tuhan berikan kepada suami. Jadi kita harus dikatakan hormati istri, berlaku bijaksana, dan kita juga harus belajar seperti dikatakan 1 Korintus 7 ayat 3 bagaimana sikap suami terhadap istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, apa sih kewajiban suami kepada istri? Tentunya memberi nafkah ya. Suami bekerja itu memang wajib, dan hasil pekerjaannya juga harus diberikan kepada istri yang akan mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Seharusnya baiknya seperti itu ya saudara. Tapi istri kalau pegang keuangan juga bukan berarti dibiarin aja suami nggak pegang uang, nggak boleh. Harus bijaksana, apa yang dibutuhkan oleh suami, istri yang pegang keuangan juga harus memberikannya kepada suaminya sesuai kebutuhan. Jangan
sampai suami gak dibekalin uang, pergi kantor naik motor, bannya pecah, kagak punya duit untuk nambal ban. Jangan sampai seperti itu ya saudara. Jadi mari ada kesepakatan di dalam rumah tangga, khususnya masalah keuangan. Sering kali menimbulkan pertengkaran di antara suami dan istri karena masalah keuangan. Jadi hendaklah hidup bijaksana, artinya disepakati bersama ya saudara. Nah, sebagai suami harus dilakukan, Kolose 3 ayat 19 dikatakan, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. ya, sebagai suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Itu yang harus dilakukan sebagai suami. Berlaku kasar apa? Bentak-bentak, nadanya tinggi ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau saudara mau menjadi keluarga, mampu memiliki keluarga yang harmonis, suami dengar. Jangan berlaku kasar terhadap istri ya saudara. Lembut ya, istri kalau dilembutin udah pastilah semua rumus-rumus masakannya akan dikeluarkan yang terbaik buat suami. Amin. Ya, jadi itu yang saudara harus lakukan. Juga sebagai suami, 1 Korintus 7 ayat 11 dikatakan, Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. ya di B khususnya ya, sebagai suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kalau istrinya selingkuh gimana? Kalau Alkitab bilang kecuali karena selingkuh tetap nggak boleh ya saudara. Jadi sebagai suami kalau saudara sudah mendapatkan seorang istri, sudah diberkati di gereja, saudara tidak boleh ceraikan istri karena apapun juga ya. Terima istri apa adanya ya saudara. Nah makanya kalau orang tuh sebelum menikah ya, dia harus melek ya, lihat dulu siapa calon pasangan hidup saudara. Karena kalau sudah menikah itu seumur hidup saudara. Gak ada kata pisah atau cerai, gak ada. Saudara harus terima segala kekurangan kelebihannya. Jadi makanya kalau sudah menikah merem aja, terima aja saudara. Tapi kalau belum menikah saudara, anak-anak muda saya mau katakan melek ya saudara ya. Lihat baik-baik pasangan hidupmu, apakah ia akan cocok menjadi teman sepadan bagimu atau tidak. Oke saudara, kita akan pelajari berikutnya. Tidak boleh menceraikan istrinya. Dan 1 Timotius 3 ayat kedua dikatakan, Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. jadi suami harus punya berapa istri? 1 aja ya, nggak boleh lebih dari 1 saudara, tidak ada. Karena Tuhan benci perceraian. Jadi kalau saudara sudah memilih pasangan hidup itu selama-lamanya sampai Tuhan panggil, tetap istrinya cuma 1 ya saudara. Jadi mempunyai cuma 1 istri. Nah berikutnya apa yang harus dilakukan sebagai suami? Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Iya. Jadi suami itu sebagai kepala istri atau imam ya. Makanya suami harus memberi keteladanan bagi istrinya. Bahwa istrinya dekat sama Tuhan. Saudara juga akan aman di dalam rumah tangga. Nah itulah yang harus dilakukan sebagai suami saudara. Nah kita sebagai istri bagaimana supaya memiliki keluarga harmonis. Yaitu yang pertama Efesus 5 ayat 22 dikatakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suamimu seperti tunduk kita kepada Tuhan. Terus gimana dong kalau suaminya gak benar? Apa kita harus tunduk? Saudara ingat kejadian di dalam kisah tentang Abraham dengan istrinya pada saat itu yaitu Sarah ya saudara. Nah dikatakan dalam kejadian 20 ketika itu Abraham bilang sama Sarah, Sarah kamu jangan bilang kamu istriku, bilang aja aku saudara begitu. Nah akhirnya demikianlah dikatakan Sarah. Kenapa dia katakan Abraham begitu? Karena dia takut bahwa istrinya ini Sarah itu cantik. Kalau diambil oleh raja pada saat itu bisa dibunuhlah Abraham. Jadi makanya dibilang nurut aja saudara Sarah. Berkata ini adalah saudara bukan suaminya. Dan dampaknya apa? Benar juga gitu kan. Bahwa Sarah mau diambil istri sama raja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menjadi pembela. Pada satu malam raja bermimpi bahwa dikatakan jangan ambil istri dari hambaku gitu kan. Bahwa di situ Tuhan kasih tahu itu istrinya Abraham. Dan apa yang terjadi berikutnya? Yaitu Tuhan melindungi Sarah ya saudara ya. Dan bahkan kita tahu berikutnya bahwa Abraham sama Sarah diberkati oleh raja. Dibawalah perbekalan untuk mereka. Jadi kita lihat di sini saudara, tunduk akan suami, Tuhan yang akan bela. Gak usah takut saudara.
suami gak benar tapi kita Tuhan bilang tunduk seperti kepada Tuhan, ya udah nurut aja. Saya percaya ya saudara, berikutnya Tuhan yang akan menjadi pembela buat saudara. Nah 1 Korintus 7 ayat ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, apa sih kewajiban istri kepada suami? Ya, yang pasti menjadi penolong ya, menjadi tiang doa, berdoa bagi suami, menjadi penolong, apapun perlu tolong. Apa sih saudara? Siapkan saudara sarapan di pagi hari, siapkan perbekalan untuk bekerja, makanan untuk di kantor, siapkan apa yang diinginkan suami, apa yang dibutuhkan, bajunya disiapkan, semuanya saudara. Kita sebagai penolong, bukan pembantu saudara ya, sebagai penolong. Artinya lakukan dengan sukacita, bukan karena bayaran. Kalau saudara mau melakukan karena saudara menerima bayaran, berarti bukan istri. Tapi sebagai istri, sebagai penolong, itu adalah kewajiban. Tapi lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan, istri juga terhadap suami ya saudara. Kalau suami pulang kantor seperti mukanya agak berbeban berat begitu, seperti ada bermasalah, saudara jangan langsung saudara curhat ngomongin keadaan-keadaan dalam rumah tangga pada hari ini, begini si itu begini, nggak usah diem dulu ya saudara ya. Sebagai istri tenangkan dulu suami biar mandi seger, nanti relax, bolehlah ngobrol begitu. Nah begitu juga ya saudara yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Dan 1 Korintus 7 dikatakan ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, gak boleh karena apapun. Suaminya ternyata baru ketahuan udah menikah, ternyata dia selingkuh lagi. Terus gimana dong saudara? Apakah istri harus selingkuh? Enggak boleh ya saudara ya. Gak boleh diceraikan tapi didoakan. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan ya saudara. Nah itu yang Tuhan mau, jangan ceraikan suami walaupun ketahuan udah nikah jadi pelit dulunya royal. Apakah harus ceraikan? Enggak boleh, terima aja, didoakan. Tuhan sanggup mengubahkannya ya saudara. Nah saudara, berikutnya sebagai istri, Efesus 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Iya, istri menghormati suaminya ya. Hormat sama suami, jangan mentang-mentang istri gajinya lebih besar dari suami langsung hormatnya hilang sama suami, gak boleh. Tetap sebagai istri harus hormati suami kalau saudara mau memiliki rumah tangga yang harmonis ya. Nah lalu dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kekelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ya saudara, mereka bisa dimenangkan bukan hanya perkataan. Jangan istri ngomongin firman terus sama suami saudara. Suami gak akan tobat karena perkataan kita, tapi dengan kelakuan. Istri tetap melakukan tugas kewajibannya kepada suami, tetap melayani dengan baik, tetap berkata sopan, tetap tunduk sama suami. Saya percaya bahwa suami yang tidak atau belum beriman itu pasti akan dimenangkan dengan kelakuan daripada istrinya. Amin. Ingat ya, bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan kita. Yaitu nanti suami akan melihat betapa murni dan saleh kelakuan daripada istrinya, pasti suami akan dipulihkan saudara. Nah kita belajar lagi bagaimana sikap seorang anak kalau memiliki keluarga yang harmonis. Seorang anak dikatakan Efesus 6 ayat ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, sebagai seorang anak harus taat sama orang tua. Artinya taat itu nurut aja. Saudara, nurut aja apa kata orang tua. Percayalah apa yang dikatakan orang tua itu adalah yang terbaik buat kita. Amin. Ya untung saya nurut sama mami saya dulu ketika saya sebetulnya punya pacar sih gitu kan. Tapi saya waktu itu mami saya bilang jangan itu tapi ini aja. Dan ketika saya nurut, puji Tuhan saya jadi sebagaimana saya ada hari ini bisa melayani Tuhan. Kalau enggak pastinya saya tidak jadi seperti ini. Nah artinya nurut itu penting sebagai anak kepada orang tua. Karena saya percaya Tuhan yang menaruhkan pewahyuan kepada orang tua untuk apa yang harus dilakukan anaknya supaya anaknya berhasil.
Karena tidak ada orang tuanya yang punya rencanakan untuk membuat anaknya itu jadi jatuh, jadi miskin, jadi susah. Nggak mungkin ya saudara. Nah itulah sikap seorang anak, harus nurut-nurut aja apa kata orang tua. Nah dikatakan dalam Efesus 6 ayat kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Hormati ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting ya. Perintah yang penting apa? Hormati ayah ibumu. Apa arti kata hormat? Hormat itu artinya bicaranya sopan ya saudara ya. Banyak anak yang gak sopan bicara sama orang tua. Gak boleh. Kalau saudara mau memiliki keluarga yang harmonis, maka yang saudara harus lakukan sebagai anak yaitu berbicara dengan sopan kepada orang tua. Janji Tuhan di ayat ketiga, Efesus 6 ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu janji Tuhan saudara ya. Kalau kita menjadi orang yang anak yang taat sama orang tua, nurut apa kata orang tua, menjadi anak yang hormat sama orang tua, artinya berkata sopan, Tuhan punya janji kita akan punya panjang umur dan berbahagia pada saat kita hidup dengan usia yang panjang. Hidup kita berbahagia, amin. Nah semua ini hanya bisa dilakukan ketika suami mengambil fungsinya sebagai imam, membimbing istri dan anak-anak mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, hasil survei mengatakan begini nih. Kalau suami takut akan Tuhan, anak-anaknya pasti 70% mereka takut akan Tuhan. Kalau istrinya aja yang takut akan Tuhan, cuman menghasilkan 30% anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi kalau suami istri takut akan Tuhan, 100% dipastikan anaknya pasti takut akan Tuhan. Saudara mau punya anak yang takut akan Tuhan? Anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang dipakai Tuhan luar biasa dan berhasil dalam segala usaha pekerjaannya, pasti kita mau demikian ya. Nah kuncinya adalah dari kita orang tua. Suami istri harus takut akan Tuhan. Jaminannya 100% anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah saudara, ini yang harus kita lakukan bagi kita yang masih muda, anak-anak muda. Dengar, kalau pilih pasangan, kembali tadi saya katakan, saudara jangan merem. Jangan asal cantik aja saudara pilih, asal ganteng saja saudara terima. Jangan saudara. Ada kriteria saudara kalau mau memiliki rumah tangga yang harmonis. Ingat nih, pilih pasangan hidup begini nih ya. Cari pasangan hidup yang punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Artinya intim dengan Tuhan. Waduh, zaman sekarang susah banget ya. Tapi bukan berarti nggak ada saudara, berdoa. Tuhan akan kirimkan yaitu teman sepadan. Yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Jadi makanya kalau cari pasangan di rumah Tuhan, amin. Banyaklah ikut ibadah. Banyak saudara akan melihat anak-anak yang takut akan Tuhan di sana. Jadi pilihlah orang yang punya saat teduh pribadi atau punya keintiman dengan Tuhan. Pilih adalah mereka orang-orang yang sangat suka mengikuti ibadah. Saudara kalau ngajak calon pasangan, ibaratnya calon mau jadi calon pacar nih, saudara ajak dulu ibadah. Yuk ikut persekutuan doa yuk. Nah lihat responnya. Kalau respon oke, asik, puji Tuhan, saya senang ibadah. Itu boleh saudara pilih. Amin. Tapi kalau disuruh ibadah, aduh jangan deh, gak usah ibadah deh, males ibadah. Jangan dipilih, amin ya saudara. Nah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pilih pasangan itu yang punya satu pribadi, intim dengan Tuhan, suka ngikutin ibadah. Perkataannya seperti menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara lagi lemah misalnya, yang perempuan dalam keadaan lemah, nanti yang prianya bilang, udah jangan takut, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan beri kekuatan buat kamu. Kamu lihat pasti akan, wah kalau kayak gini cepetan boleh pilih ya saudara ya. Tapi kalau perkataannya adalah membuat saudara jauh dari Tuhan, hati-hati, jangan dipilih yang demikian. Nah demikian juga saudara perhatikan, calon pasangan yang saudara pilih adalah harus orang yang punya respon yang benar. Responnya benar saudara. Ada teman saya katanya begini, dia bersaksi waktu pacaran nih, lagi naik taksi nih, ada motor yang nyamber taksinya itu mau nyerepet. Waduh, kata-katanya mengerikan banget yang keluar kasar. Sejak saat itu diputusin itu pacar. Nah begitu ya saudara ya. Perhatikan respon-respon mereka di tengah masalah. Kalau respon mereka adalah respon yang tepat seperti kata kitab suci, bolehlah menjadi calon pasangan hidup saudara. Jadi itu yang saudara harus perhatikan. Kalau saudara mau punya keluarga yang harmonis, perhatikan sebelum memilih pasangan hidup.
lihat baik-baik. Makanya tadi saya katakan melek ya saudara yang belum menikah, tapi kalau udah terlanjur menikah ya udah merem aja dah. Jangan mulai membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain saudara. Tapi kita mulai udah merem aja, terima dan doakan aja kalau sudah menikah. Tapi kalau sebelum menikah saudara masih punya kesempatan untuk memilih. Nah saudara, itu yang harus kita lakukan. Keluarga itu adalah komunitas terkecil yang sangat Tuhan pedulikan ya untuk dipulihkan. Tetapi ingat, keluarga juga menjadi sasaran utama iblis untuk menghancurkan. Kenapa? Karena keluarga hancur, lingkungan bisa hancur. Kalau lingkungan akan hancur, gereja bisa hancur, kota bangsa bisa hancur. Kalau rumah tangga nggak beres semuanya ya saudara ya. Jadi perhatikan keluarga kita, ambil fungsi saudara sesuai dengan bagian yang ditentukan Tuhan. Apakah saudara suami atau saudara istri atau saudara anak. Mari lakukan sesuai dengan bagian yang tadi kita sudah pelajari. Ya, dan kita datang kepada Tuhan dengan ketekunan. Di dalam Tuhan saudara akan melihat semakin perubahan Tuhan akan buat dalam kehidupan pasangan hidup saudara atau anak-anak saudara. Saudara akan melihat keadaan yang pasti lebih baik, hidup yang makin diubahkan, ekonomi yang makin dipulihkan, keharmonisan. Saudara akan menikmati rumah tangga, keluarga itu seperti surga saudara. Ketika saudara pulang, saudara saya semangat pulang kerja karena akan mendapatkan istri dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga istri menanti-nantikan suami. Jangan sampai saudara, banyak saya dengar nih teman-teman saya bilang, aduh kayaknya pusing nih kalau suami di rumah liburan ini. Wah saudara, ada yang gak beres nih saudara, begitu lebih senang suami pergi daripada suami di rumah, tapi duitnya mau. Tobat ya para istri ya, gak boleh begitu. Jadi artinya mari miliki keluarga harmonis, bersukacitalah karena saudara punya suami, punya istri, punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya demikian saudara, biarlah ini menjadi rema buat kita semua pelajaran hari ini. Miliki keluarga yang harmonis, kesempatan ada di depan saudara, keputusan di tangan saudara. Apakah saudara memiliki keluarga yang harmonis atau memiliki seperti neraka dalam rumah tangga saudara? Itu keputusan ditentukan oleh saudara dan saya. Jadi bukan karena situasi kondisi, tapi respon saudara akan menentukan apakah saudara mempunyai keluarga yang harmonis atau keluarga yang bagaikan neraka saudara. Saya mau katakan keluarga ini seumur hidup saudara, sampai Tuhan panggil atau Tuhan ubahkan dalam tubuh kemuliaan Tuhan mau. Kita tidak boleh bercerai. Saudara sebagai suami atau istri, pertahankan pasangan hidup saudara. Berdoalah, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan dan memulihkan rumah tangga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kalau di antara saudara, sahabat penerobos, hari ini mungkin ada masalah dalam rumah tangga. Suami saudara tidak seperti apa yang disampaikan tadi firman Tuhan, atau saudara punya istri tidak seperti apa yang tadi disampaikan, atau anak-anak saudara belum seperti apa yang seharusnya dilakukan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Dia akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Saya akan berdoa buat saudara. Mari saudara angkat tanganmu. Terpujilah nama Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mulai belajar menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kami punya keluarga yang harmonis. Itu yang kami rindukan. Kalau ada di antara suami, istri atau anak yang belum melakukan seperti apa yang kami dengar tadi, Tuhan kami berdoa jamah lawat dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Biar kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami bagaikan surga Tuhan. Kami menikmati rumah tangga dan kami bersuka cita karena Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami mau jadikan Engkau tempat perlindungan buat kami dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk pemulihan Tuhan berikan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan, miliki keluarga yang harmonis. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas penerobos. Ada doa pagi Senin sampai dengan Sabtu, ada pemuritan Selasa dan Kamis, dan ada banyak aktivitas rohani lainnya. Silakan bergabung, saudara tinggal catat nomor telepon di bawah ini dan ketika katakan saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Kami menggunakan media online, jadi tidak dibatasi dengan tempat, ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa bergabung hanya dengan pencet linknya di rumah aja. Saudara bisa beribadah kepada Tuhan dan punya komunitas yang saling membangun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali. Salam GOB.